Shalom saudara-saudara, shalom. Ya sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya, saya pengen cerita dulu. Ini ada cerita lucu, bukan lucu sih sebenarnya, saya ini ada mendapat bahan waktu itu. Tapi saya pikir lagi, benar nih Tuhan nih maunya ini, ya udah. Tapi waktu itu bukan jadwal saya baru selesai tuh dapat jadwal ya. Saya tanya sama Pak Rusdi, gembala kita. Pak Rusdi, ini bukan mau khotbah lagi nih. Kapan jadwal saya? Saya nanya gitu. Cuma dapat konfirmasi, ya seperti biasa, week kelima. Ya udah. Nah di situ rupanya Tuhan kasihnya early, karena ada sesuatu yang memang harus saya jalani dulu selama 3 minggu sebelum bisa bawakan ini gitu ya. Sebelum saya masuk ke firman, saya ingin mengajak kita semua berhenti sejenak dan mulai jujur pada diri masing-masing dulu ya. Saya yakin setiap dari kita di ruangan ini, apapun maksudnya usianya, saya nggak boleh bilang tua nih, kalau tua biasa saya dikomplain. Sama perjalanan hidupnya pasti pernah melewati luka yang dalam, pasti. Luka yang mungkin gak bisa kita ceritakan ya. Luka yang kita simpen rapi supaya orang gak lihat. Saya persiapkan firman ini, saya sendiri selama 3 minggu itu saya ditegur habis-habisan sama Tuhan. Tuhan tuh mulai membuka beberapa bagian hati saya yang ternyata belum selesai. Saya mengerti bahwa firman ini bukan untuk saudara semua ya, tapi untuk saya juga, karena saya tidak berdiri di sini bukan mau ngeguruin siapapun, ya. Saya berdiri di sini sebagai orang yang juga sedang diproses. Saya sedang dipulihkan dan saya juga sedang ditempa sama Tuhan ya. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan saudara duduk hari ini, bukan kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan mau sentuh, satu persatu. Ada bagian yang Tuhan mau balut, dan ada yang mau Tuhan bilang hari ini, luka yang kalian bawa hari ini, aku nggak mau kalian bawa pulang lagi, ya. Jadi kita sepakat ya, kita buka hati sama-sama hari ini, ya. Bukan karena rasa takut, tapi bahwa yakin Tuhan selalu bekerja di bagian hidup kita yang paling dalam, ya. Bapak Ibu sekalian. Setelah saya renungkan apa yang Tuhan tunjukkan, saya mulai sadar luka bukan sekedar pengalaman saudara, tapi seringkali itu tempat Tuhan bekerja paling kuat di dalam hidup kita ya saudara. Oke, hari ini kita lihat sama-sama bagaimana Tuhan bisa mengambil sesuatu yang menyakitkan dan mengubah menjadi sesuatu yang dipakai sama Tuhan. Ini saya rada hard ini, nggak ada kuku. Maka judul firman hari ini adalah luka yang Tuhan jadikan senjata. Nah kita belajar dari Yusuf, ya. Yusuf seorang yang hidupnya penuh luka loh, ya, penuh pengkhianatan. Tetapi setiap langkah yang menyakitkan itu ternyata Yusuf menyimpan rencana, rencana jauh yang lebih besar ya. Dan ketika saya baca perjalanan Yusuf, saya merasa Tuhan sedang berbicara bukan hanya kita sebagai jemaat, tapi saya sebagai pribadi. Yusuf tidak menjadi kuat dalam semalam. Dia tidak tiba-tiba jadi pemimpin besar. Ada proses panjang yang membentuknya, dan proses itu sangat-sangat menyakitkan. Ya, kalau kita mau lihat ambil contoh itu, Yusuf itu seorang yang mengalami lukanya bertubi-tubi loh. Bukan peristiwa kecil doang, tapi yang benar-benar meremukkan hati ya. Apa yang kita tahu dari Yusuf? Dibuang sama saudara sendiri, gimana nggak sakit tuh? Ya. Dijual kayak barang, ya kan? Terus di rumah Potifar dituduh tanpa buat salah.
di penjara dilupakan, udah dijanjiin dilupakan lagi, terus ditinggalkan. Ya, tapi yang satu yang saya kagum dari Yusuf tuh satu, dia tidak membiarkan lukanya menjadi hati yang pahit. Dia membawa lukanya kepada Tuhan. Dan ketika Yusuf terakhir dia di hadapan saudara-saudara, dia berkata di ini, Kejadian 50-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, di sini saya lagi demen nih belajar ayat itu, kita lihat bahasa aslinya, ya. Ini ada bahasa aslinya ini yang kebaikan. Kebaikan itu tops. Artinya apa? Ini artinya, saya demen bahasa Ibrani karena dia memiliki bahasa satu kata itu artinya tuh dalam banget gitu ya. Menjadi layak, menjadi berguna, menjadi pulih, menjadi lebih baik. Artinya apa? Tuhan bukan hanya menambah luka kamu gitu loh. Tuhan mengubah menjadi sesuatu yang baru dan layak dipakai. Kadang Tuhan izinkan kita melewati sesuatu yang tidak kita ngerti, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memperluas kapasitas hati kita. Dan saya yakin beberapa dari saudara hari ini terutama ya, sedang ada di tempat yang sama. Dan Tuhan tuh saya percaya berkata, aku mau memulakan itu, aku mau pakai luka kamu itu jadi senjatanya kamu, saudara. Nah, sedangkan satu lagi nih, kalau Yusuf kita belajar menyerahkan luka, ya. Kalau Yusuf kita belajar menyerahkan luka. Tapi Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa luka justru membuat kita makin bergantung kepada Tuhan, ya. Dan terus terang, saya sering melihat hal ini jauh lebih kuat daripada yang saya sadari ya. Paulus berkata apa? Ia memiliki duri dalam daging. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini kata duri ini, itu kata duri dipakainya pakai bahasa Greek, skolops. Artinya sesuatu yang menusuk terus menerus. Sekarang kita kasih contoh, pernah kan yang orang bilang apa, kesusupan duri, pernah kan semua, ya? Mau keluarinnya nggak bisa tuh. Kalau nggak dikeluarin jadinya apa? Benanah, bengkak, apa kalau orang bilang cantengan. Ya itu tuh nggak enak banget gitu ya. Jadi sesuatu yang buat kita sadar tuh kita nggak bersandar pada kekuatan sendiri. Saya pikir juga banyak kita semua nih mengerti apa yang dimaksud Paulus ya. Karena kita punya sesuatu, kayak saya pikir semua orang punya sesuatu yang selalu menusuk hati kita secara nggak langsung ya. Dan saya sendiri masih kadang-kadang merasakan sesuatu yang saya minta Tuhan angkat. Tapi justru Tuhan pakai itu buat saya lebih dekat kepada Tuhan. Paulus meminta agar Tuhan mengambil duri itu, tapi Tuhan menjawab Paulus apa? Ini dia. 2 Korintus 12:9. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, jawaban ini bukan penolakan loh, ya. Tapi jawaban ini itu undangan. Undangan buat kita juga bahwa untuk lebih bergantung dan lebih mendekat, menyerah kepada Tuhan. Ya. Kadang Tuhan tuh tidak mencabut lukanya.
Tuhan nggak mencabut lukanya. Bukan karena Tuhan nggak mau. Biar kita belajar bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Jadi ini nih bukan tanda kelemahan loh. Kita punya luka, kita bersandar kepada Tuhan itu bukan kelemahan. Tahu apa itu? Itu kita punya kedewasaan rohani. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan nih, ya. Banyak tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan, tokoh-tokoh hebat yang dipakai Tuhan, itu awalnya dari tokoh-tokoh yang paling hancur, melakukan kesalahan. Daud salah satunya, ya. Tapi sebelum kita continue ke Daud, saya mau kita bicara dari hati ke hati dulu. Seringkali kita jujur ya. Hari ini saya maunya kita ada komunikasi, kita jujur. Jadi kita saling terbuka ya. Seringkali kita merasa kita harus tampil kuat, saudara. Terutama kita orang yang dewasa, ya. Kayak gini, contohnya. Kita harus kuat karena kita sudah berkeluarga. Padahal kita ada sakit hati. Kita harus kuat karena kita udah bekerja. Jadi ada tanggung jawab. Ya kan? Nah, kadang orang dewasa itu punya beban yang gak bisa diceritakan, saudara. Ya, semakin dewasa orang, semakin di mana ya? Seringkali tuh semakin diam. Jadi semakin biar kelihatan dewasa, semakin ada masalah apa, udah diam aja lah, udahlah biarinin aja gitu ya. Kita belajar tersenyum, ya, supaya rumah tangga kita tetap berjalan. Ya, yang buat pasangan, saya ingatkan. Kadang kita seperti itu. Kita harus kuat, harus bertahan karena kita punya anak. Ya. Kita harus tenang karena kita selalu ngomong, aku nggak mau menyusahkan orang, aku nggak mau kesusahan aku orang tahu. Banyak orang gitu, ya. Dan kadang kita sampai percaya bahwa orang Kristen yang dewasa harus tegar, tidak boleh kelihatan rapuh, tidak boleh kelihatan kalah, ya kan? Nah, tapi kebenarannya apa? Tuhan lihat yang nggak dilihat orang, saudara. Ya. Pertama, Tuhan tidak pernah minta kita untuk manusia tanpa air mata. Kalau kita ada luka, kita ada masalah, kita apa, serahin ke Tuhan. Jangan malu-malu. Ya. Tuhan tidak pernah minta kita untuk tidak merasa sakit. Dan justru rasa sakit itu membuktikan bahwa hati kita masih hidup. Ya. Hati yang pernah luka adalah hati yang masih bisa mengasihi, saudara. Ya. Kita lihat di sini. Mazmur 34:19. Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Satu lagi, ini yang terakhir, saya pengen pakai ini, kata patah hati. Itu nisbar. Artinya pecah, berkeping-keping, remuk. Pecah berkeping itu, ini bukan hancur sekedar hancur. Ini remuk ini dalam artian itu kondisi yang siap dibentuk ulang. Jadi hancurnya itu udah hancur yang benar-benar siap dibentuk ulang. Jadi di bagian ini nih saya ingin kita nggak merasa bersalah karena pernah lemah, saudara. Justru orang yang mau jujur tentang lukanya adalah orang yang memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidupnya, ya. Balik ke Daud. Daud bukan dipakai Tuhan karena dia sempurna loh, ya. Daud dipakai Tuhan karena ia kembali kepada Tuhan saat dia hancur. Dia bunuh orang, dia balik ke Tuhan. Dia berzina, dia balik ke Tuhan. Jadi orang dewasa justru paling sering memikul luka yang tidak diceritakan gitu loh, ya. Tapi hari ini saya bilang lagi, hari ini banyak yang ingin Tuhan sampaikan gitu. Dia tuh nggak mau kamu menanggung luka kamu sendirian.
Ya, saudara. Ini menariknya, luka itu tidak hanya membentuk kita, saudara. Luka juga melembutkan kita. Orang yang pernah patah hati biasanya lebih mudah mengasihi dan mengerti orang lain. Ya. Saudara, saya menyadari satu hal dalam hidup, ya. Orang yang pernah luka justru jadi orang yang paling lembut hatinya loh. Ya. Saya yakin di ruangan ini kita semua ada banyak orang seperti itu. Orang yang karena pernah melewati lembah air mata sekarang jadi pribadi yang mudah memeluk, mudah mengerti, dan mudah menangis bersama orang lain. Thank you William. Tahu aja. Thank you William. Yesus sendiri tidak mengasihi kita dari tempat yang nyaman, ya. Kita lihat Tuhan Yesus itu mengasihi kita dari tempat luka. Kita tahu perjalanan Tuhan Yesus, ya. Ditolak, ya, disalahpahami, dikhianati, ditinggalkan, terus disalib. Karena itu Alkitab berkata, kayaknya ini di sini ada ya, pas. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tahu dari sini ketahuan apa? Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi kita dari jauh. Tuhan Yesus mengasihi kita di tempat luka karena dia sudah mengalami. Kita mah nothing. Ya. Jadi jika saudara pernah terluka, itu berarti saudara sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih seperti Kristus, ya. Tuhan sedang menjadikan kita semua nih jadi lebih lembut, lebih mengerti, lebih rendah hati, dan yang paling penting kita jadi lebih peka akan suara Roh Kudus, saudara. Ya. Dan proses itu enggak berhenti di situ. Ya. Karena ternyata Tuhan itu tidak hanya menyembuhkan luka kita, tapi Tuhan menempa kita melalui luka itu. Ya. Saudara, tidak ada pembentukan karakter yang terjadi di tempat nyaman, saudara. Saya mau katakan ini perlahan supaya kita tuh nggak merasa dituduh, kita tapi merasa mesti dituntun, ya, kita dituntun. Kita semua, ya, saya, saudara, kita semua ini sedang ditempa, ya. Seperti kita sering dengar, seperti contoh besi. Tapi saya mau contohnya besi kan dibuat something gitu, ya. Kalau saya mau bilangnya lebih ekstrim, besinya itu seperti logam tuh lagi mau dijadiin pedang, ya. Dipukul, dipanaskan, terus dilipat-lipat, dipukul lagi, terus diasah. Jadi begitu juga Tuhan sedang membentuk kita, ya. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk menyiapkan kapasitas hati kita yang lebih besar, ya. Saya mau kita lihat kata di bawah ini. Engkau, ini kata penting. Saya pikir Tuhan ini bagus ini. Engkau tidak sedang dihancurkan, engkau sedang ditempa. Kalau bisa kita sama-sama mengatakan, ingetin sebelah-sebelah kalian. Sebab sebelah-sebelah kalian itu kadang-kadang lupa, ya. Yuk kita sama-sama katakan, ingetin sebelah-sebelah kalian. Engkau tidak sedang dihancurkan, engkau sedang ditempa. Ya, ingetin pasangan kalian masing-masing gitu loh. Ya, itu good gitu loh. Itu sebabnya saya percaya luka bukanlah kelemahan, tapi luka adalah area yang Tuhan urapi. Ya, saudara, musuh atau si iblis itu ingin pakai luka untuk membatasi kita loh, ya.
Tapi Tuhan memakai luka kita untuk memperluas hidup kita. Saya percaya ya, dan saya sudah lihat sendiri, saya mengalami sendiri, luka terbesar seringkali menjadi area panggilan terbesar saudara. Ya, kita lihat, jika kamu dulu sering ditinggalkan, Tuhan pakai engkau jadi orang yang mendampingi orang lain. Jika kamu pernah ditolak, Tuhan pakai engkau jadi orang yang suka menerima. Ya, jika engkau pernah hancur, Tuhan pakai engkau jadi pengharapan, saudara. Saudara, ketika saya pelajari semua ini, saya menyadari satu hal ya, tidak ada satu luka pun di hidup kita yang Tuhan biarkan tanpa tujuan. Kalau kita ada terluka, Tuhan pasti ada tujuan. Dan mungkin ya, mungkin Tuhan tuh sedang berbicara khusus kepada beberapa saudara dari kita hari ini. Bukan untuk membuka luka lama ya, tapi untuk menyembuhkan bagian hati yang belum disentuh siapapun. Ya, saudara yang saya kasihi, luka bukan petanda Tuhan meninggalkan kamu. Ya, luka adalah tempat Tuhan mendekat. Jadi seperti Yesus menunjukkan lukanya ke Thomas, dia nggak worry, dia pengen Thomas itu percaya. Ya, Tuhan pun nggak malu menyentuh bagian yang paling rapuh dalam hidup kita. Hari ini biarkan Tuhan tuh berkata tuh, biar aku menyembuhkan kamu gitu loh, biar aku memakai hidup kamu gitu ya. Saya kira pemusik bisa maju ke depan, tolong. Nah, saudara yang terkasih, kita sudah mendengar ya firman Tuhan, tapi firman itu nggak berhenti sebagai informasi, saudara. Ya. Sepanjang firman tadi, ya, saya percaya, ya, Roh Kudus sudah mengetuk beberapa dari hati saudara ya. Ada yang dari awal ibadah mungkin merasa Tuhan sedang berbicara langsung ke aku. Ya, ada luka yang kamu pendam selama ini. Luka yang kamu biarkan mengendap, luka yang kamu simpan rapat-rapat, luka yang bahkan kamu gak berani hadapin ke Tuhan. Dan Tuhan mau berkata, biar aku yang menyentuh tempat yang paling kamu tutupi. Biar aku menyentuh luka yang kamu sembunyikan. Biarkan aku menjadi dokter bagi hatimu. Kalau firman ini bicara kepada kita semua, kalau ada sesuatu di dalam hatimu yang mulai terbuka dan kamu mau berkata, Tuhan, ini aku, sembuhkan aku. Saya mau undang saudara-saudara untuk maju ke depan, karena firman itu ingin menyentuh, ingin menyembuhkan, ingin membalut luka yang mungkin sudah terlalu lama disimpan. Ya, saudara. Saya undang saudara-saudara untuk maju. Saya nggak tahu apa yang saudara bawa hari ini, tapi Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan memanggil saudara bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipulihkan, saudara. Kalau hari ini ada bagian yang hati yang sedang disentuh, jangan abaikan. Saya undang saudara-saudara untuk maju. Nanti gembala kita, Ko Fajar, Pak Pendeta, Pak Rusdi bisa mendoakan saudara. Maju saudara-saudara. Jangan ragu, jangan ditutupin. Maju sama-sama. Kita berdoa.